Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan implementasi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selamat menyaksikan. Halo guys, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Tidak hanya itu, kita juga akan memberikan beberapa implementasi tentang materi tersebut. Mari guys, simak. Ideologi Pancasila merupakan pedoman pemikiran masyarakat bangsa Indonesia, di mana pemikiran tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai basis pemikiran. Ideologi Pancasila tersebut digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman dan kepercayaan bahwa bangsa Indonesia dibangun dan didasarkan oleh Pancasila sebagai fondasi eksistensinya. Di mana ideologi Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa, pembimbing bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan, memotivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri negara Indonesia, serta menjadi suatu pedoman hidup yang dapat menjaga keutuhan negara. Dengan tidak adanya ideologi di dalam suatu negara, pastinya negara tersebut akan menjadi berantakan, karena masing-masing orang memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Khususnya di Indonesia, tanpa adanya ideologi Pancasila, maka negara Indonesia akan menjadi berantakan dengan banyaknya suku dan pemikiran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tanpa adanya ideologi Pancasila dapat juga muncul perpecahan di Indonesia dan rasa benci satu dengan yang lain, yang akhirnya negara Indonesia tersebut menjadi hancur dan terpecah belah. Kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, kegiatan sosial di mana kita saling membantu orang yang membutuhkan, pergi ke tempat ibadah dengan rajin, dan melaksanakan kegiatan keagamaan, mempelajari pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Dengan demikian kita merawat Indonesia untuk langgeng dan lestari di masa depan. Dan berikut ini adalah contoh pengimplementasian Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sila pertama, toleransi. Itu $100, lalu $65 kan sekitar $500. Terus ada yang kedua nih, ada 150 dikali $75. Nah, biasanya itu ada 11.250. Nah, ini 10.000 itu udah ada nih. Dalam kasus ini, ketika mereka sedang kerja kelompok, salah satu dari mereka menegur kelompoknya dikarenakan azan telah berkumandang. Lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri kerja kelompoknya di hari itu, dan mereka berinisiatif untuk melanjutkan kerja kelompoknya di hari Minggu. Namun, salah satu dari mereka tidak bisa di hari Minggu, dikarenakan dia akan beribadah ke gereja. Oleh karena itu, akhirnya mereka semua memutuskan melanjutkan tugasnya di hari Senin. Dan dari kasus ini, adalah salah satu bentuk dari toleransi. Sila kedua, membantu sesama. Guys, ya kenapa? Jadi kita lagi ada open donasi nih buat korban bencana banjir di Demak. Ayo mari kita saling membantu. Seikhlasnya aja kok. Kayaknya aku nggak bawa uang cash deh. Iya, apa? Iya, guys. Oke, siap. Oke, aku catat dulu ya. Namanya siapa? Aku Selfie. Aku Lisa. Oke, sama Lisa. Oke, udah. Udah. Oke, terima kasih ya. Bantuannya semoga berkah. Amin. Membantu sesama merupakan salah satu bentuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan membantu sesama, kita memperkuat solidaritas sosial dan membangun kehidupan berdampingan yang harmonis dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga, walau berbeda, tetap satu Indonesia. Din, kemarin lihat sidang memang gak? Lihat, seru banget itu. Kamu gimana? Ya jelas tuh 02, dia tahu itu. Aku nggak setuju sih, setujunya diulang lagi. Titik nggak apa koma. Diulang kaki? Iya, diulang lah. Aku tuh paling gak suka tuh sama 01 tuh kayak banyak ngomong, banyak mau. Apa coba diulang lagi, ngeluarin duit banyak lagi lah kita. Ih, daripada uang negara buat korupsi Siapa juga yang 1 korupsi? triliun, ya kan? Mending buat udah pemilu ulang. udah dulu. Ingat loh, si
sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masa gara-gara pemilu aja kalian berdebat kayak gitu? Perbedaan adalah sebuah hal yang wajar. Namun, dengan bertindak sebagai penengah, kita membantu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pendapat atau pilihan politik di antara warga negara, ini menunjukkan semangat untuk menjaga kerukunan bangsa. Sila keempat, bermusyawarah. Nah, ini buat tugas keuangan kita milih perusahaannya yang mana ya? Soalnya deadline-nya juga udah dikit lagi nih. Kalau menurutku ya, kita pakai perusahaan yang gede aja. Misalnya Nestle kan gede itu, pasti kan data-datanya lengkap juga mereka. Keren juga kan? Cuman sih kan karena deadline kita dikit lagi, kita harus nyari perusahaan yang deket-deket aja nggak sih? Menurut kamu gimana, bro? Ya kalau menurutku sih mending perusahaan yang jauh tapi lebih besar, soalnya kan itu juga bisa jadi nilai plus buat dari dosennya sendiri kalau misalnya datanya kompleks, lebih lengkap lagi. Kalau kamu gimana gitu? Nih kalau menurut aku kita pilih perusahaan yang deket aja, soalnya kan ini tugasnya buat besok banget. Nah kita juga harus survei kan. Nah kalau misalkan perusahaannya itu dekat, kita bisa lebih efektif waktu dan juga meminimalisir biaya juga. Gimana? Aku sih setuju kata Gita ya, untuk menghemat waktu juga. Kamu gimana, Mbak? Iya. Sebenarnya benar juga sih, soalnya kan ini tugas untuk besok ya. Jadi mau gimana nih? Mau yang dekat aja? Setuju? Setuju sih. Oke, deal ya? Deal. Bermusyawarah adalah contoh implementasi sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat fondasi kerakyatan. Sila kelima, menegakkan keadilan. Oh, ada acara bukber? Ya, dia aja lah. Kalau misalkan ajak teman sih takut waktu mereka pada sibuk sih. Atau sibuk aja mereka. Ya bisa aja. Oh enggak, ada bisa. Gimana? Siapa itu yang belajar? Yang dilajarin cewek, anak pembantu ya kan? Itu pelakunya siapa itu? Kapten sih kamu tahu kepengurusan. Kok bisa sih belum ditindaklanjutin? Lah, kalian kan anak band. Bisa lah diangkat ini kan. Bisa sih kita pertimbangin buat angkat. Ini juga buat keadilan mahasiswa juga. Karena ini tindakan yang udah nggak bisa dibenarkan lagi. Bener banget tuh. Gimana? Apa kita usulin angkat isu ini? Kita bisa bahas sih nanti. Oke, thank you ya infonya. Mengangkat isu pelecehan seksual di lingkungan kampus adalah implementasi dari sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tindakan ini, kita memastikan perlindungan hak individu, mendukung korban, dan memperkuat kesetaraan dalam masyarakat. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.